Pertama sih etika ya Pak. Jadi kalaupun kita menghargai orang lain, itu pasti yang kita dapat. Etika. Etika Pak. Kalau kita menghargai orang lain, niscaya kita akan dihargai sama Iya. orang lain. Tapi kalau kita tidak menghargai orang lain, niscaya jangan harap harga itu akan ada. Iya. Di DMA ini kan banyak yang, mohon maaf itu yang sudah di atas mau 40 umurnya. Bagaimana kamu mensiasatinya? Karena saya percaya sih Pak, pengalaman itu nggak mungkin bohong ya Pak. Pengalaman Iya. itu tidak mungkin bohong. Iya. Oke. Tapi begitu kamu turun landing dari pesawat, kemudian kamu sampai ke IKN, itu kalau malam luar biasa kan? Iya. Sangat luar biasa. Dan itu lampu sangat luar biasa. Makanya Indonesia ini kaya, Dera. Makanya sehingga infrastruktur harus digerakkan. Dan kita insan infrastruktur juga, DEMA juga terlibat di dunia BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu kembali lagi dengan kami di Sahabat DMA. Teman-teman DMA, hari ini kita melanjutkan podcast kita untuk yang keempat. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, kecil dan lincah, tetapi dia tetap selalu menjunjung tinggi etika dalam pekerjaan. Selamat sore, Dera. Sore Pak. Oke, kenalkan ini Dera. Dera ini adalah salah satu admin project. Iya Pak. Kalau nggak salah Dera ini baru bergabung sekitar mau 60 hari ada nggak? Sebulan sih Pak. Pas Sebulan. Iya. Fase sebulan. Sebulan 5 hari. Sebulan 5 hari. Iya. Apa yang udah kamu cerna di DEMA? Banyak sih Pak. Contohnya apa aja? Saya paling suka kerja di sini tuh karena komunikasi sama orang lain tuh jadi lebih sering Pak. Komunikasi juga? Iya. Atau kalian nih kompak? Kenapa? Semua yang pernah Bapak podcast bertanya, karena bagaimanapun juga kan solid itu terjadi. Iya. Kamu bisa berkomunikasi? Bisa Pak, malah saya banyak banget belajar Pak komunikasi. Banyak belajar? Iya. Berarti menurut kamu pada saat kamu training di DEMA, banyak input yang pernah kamu masuk? Banyak Pak. Sudah perusahaan keberapa DEMA ini tempat kamu berlabuh selama kamu selesai kuliah? Ketiga Pak. Ketiga? Iya. Kalau boleh saya tahu nih, biar teman-teman DEMA juga tahu, sebelum kamu di DEMA, kamu di mana? Di PT Dwipa Konekta. Bergerak di bidang apa itu? Di bidang konstruksi. Konstruksi? Iya, konstruksi elektrikal. Apa yang pernah kamu pegang? Saya genset Pak. Genset? Iya. Berarti kamu memang betul sekolah teknik? Iya Pak. Oke. Di dalam hal ini, susah nggak sih nyambungnya antara teknik dengan infrastruktur atau trading yang sekarang ini? Karena kalau saya sendiri, untuk kuliah saya itu mesin pesawat ya Pak. Oh, kuliahnya mesin Iya, pesawat? kuliah saya mesin pesawat itu pasti lebih jauh kan. Maksudnya kayak perbedaannya tuh sangat jauh dengan kerjaan saya sekarang atau pekerjaan saya sebelum-sebelumnya. Oke. Tapi kan saya tuh lebih suka untuk mencerna hal-hal baru gitu sih Pak. Oke, berarti kamu suka experience juga Iya. ya? Dan bagaimana kamu beradaptasi antara teknis ke administrasi? Menurut saya teknis dan administrasi itu harus berjalan dengan seiringan. Harus berjalan seiringan. Administrasi dan teknis pun itu tetap harus beriringan. Tapi bagaimana kamu berdamai? Karena gini loh, teknis itu kan kita biasanya berbicara soal tentang masalah mesin, kemudian komponennya, kemudian partnya, atau yang lain-lain. Nah, sehingga sekarang ini harus berurusan dengan surat-surat, kemudian izin-izin, kemudian BAP. Ini bagaimana kamu berdamai dengan posisi seperti itu? Sekarang saya lebih menjalani aja sih Pak dengan rasa nyaman. Menurut saya pekerjaan yang sebelumnya saya kuasai atau sekarang hal baru itu lebih itu sih Pak, mencoba hal baru. Jadi saya banyak belajar lagi. Jadi itu kan experience-nya makin nambah gitu ya Pak. Berarti bukan berarti kita gini loh. Ada beberapa tanggapan dari perusahaan. Bukan berarti seorang karyawan maunya saja, kemudian dia kalau nggak enak di sini dia harus loncat ke sana. Kemudian dia nggak enak di sini dia harus loncat ke sana. Kamu setuju nggak sih dengan hal seperti itu? Kurang setuju sih Pak. Kurang setuju. Iya. Tapi kalau Dera sendiri, apa yang menjadi, kan Dera suka experience. Iya. Berarti otomatis kan kalau experience itu tepat, kamu akan bertahan. Menurut saya semampunya saya Pak. Semampunya kamu. Iya. Berarti kamu kan Gen Z ya berarti ya? Iya. Gen Z ya? Iya. Jadi kalau Gen Z dulu waktu bahas Bapak, waktu seumuran kamu tuh, Bapak memang sih jarang bekerja di perusahaan.
Iya. Bapak karena punya cita-cita maunya usaha sendiri walaupun kecil. Itu dari dulu gitu loh. Bapak masih ingat pada saat Bapak bekerja di tempat orang, itu di salah satu kawasan di Jakarta, sehingga Bapak melihat, oh begini toh makan gaji itu terasa seperti itu. Iya. Karena bagaimanapun juga Bapak merantau dari Medan itu mendapatkan satu sertifikasi dari Jerman, kemudian Italia, kemudian juga ada sertifikasi dari India. Dan Bapaknya orang teknik sebenarnya, gitu loh. Tapi lari ke hukum itu karena memang Bapak suka dengan hukum, akhirnya ke bisnis. Dan itu tercapai. Tetapi kalau saya ngeliat dari kamu itu, yang kamu rasakan itu, setuju nggak kira-kira? Experience yang kamu lakukan, terus kamu pindah-pindah itu, setuju nggak sih? Sekarang saya kayak lebih memilih untuk experience dan rasa nyaman dalam bekerja sih Pak. Experience dan rasa nyaman. Nah, apakah Gen Z sekarang ini, seusia kamu, untuk mencari kehidupan pengetahuan yang lebih untuk di bidang bisnis maupun di bidang perusahaan lainnya, itu apa seperti itu atau berbeda-beda? Sebenarnya berbeda-beda ya Pak, sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan. Ya, dari dirinya masing-masing. Gitu. Dari dirinya masing-masing, sehingga sebenarnya dia pantas atau tidak pantasnya hanya diri dia sendiri yang bisa. Ya, tolak ukurnya diri dia sendiri yang bisa menentukan sih Pak menurut saya. Oke, jadi mungkin teman-teman yang di IKN, kemudian teman-teman yang di Palu, Dera ini adalah salah satu admin project. Kalian juga bisa banyak belajar sama beliau. Kenapa? Experience bagi beliau itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, tetapi kenyamanan di dalam satu perusahaan itu pun juga sangat luar biasa. Jadi orang muda mau punya tantangan dan tidak pernah ngeluh, dan selalu dapat inputan-inputan baru. Iya, Pak. Dan bagaimana caranya kamu berkomunikasi dengan umur-umur yang di DMA ini kan banyak yang, mohon maaf itu yang sudah di atas mau 40 umurnya. Bagaimana kamu mensiasatinya? Karena saya percaya sih Pak, pengalaman itu nggak mungkin bohong ya Pak. Pengalaman itu tidak mungkin bohong. Oke, sepakat itu. Terus bagaimana kamu bisa mengini? Pertama sih etika ya Pak. Jadi kalaupun kita menghargai orang lain, itu pasti yang kita dapat. Etika Pak. Kalau kita menghargai orang lain, niscaya kita akan dihargai sama orang lain. Tapi kalau kita tidak menghargai orang lain, niscaya jangan harap harga itu akan ada. Iya. Experience-nya sudah. Suka dengan terima tantangan. Kenyamanannya sudah. Kemudian tadi kamu mengatakan adalah menghargai. Iya. Jadi bukan berarti komunikasi kamu susah walaupun mereka ini umurnya di atas 10 tahun di atas kamu. Dan itu tidak membuat kamu susah untuk berkomunikasi seperti itu karena kamu menghargai. Iya. Oke, terkadang begini. Apa yang membuat kamu terkadang contoh nih ya. Kamu kan operasionalnya di pengembangan kan? Iya. Nah, kan tekanan di pengembangan itu kan kalau Bapak berikan itu kan mesti harus hari ini cepat tanggap kan begitu, dan mesti harus teliti. Iya. Dan tidak boleh salah untuk menginput mengenai baik itu tagihan, kemudian baik itu PO dan yang lain-lain. Iya. Terkadang kamu mensiasatin untuk tekanan itu suka nggak happy nggak sih di DEMA? Enggak sih Pak, saya lebih banyak ketawa aja sih. Mungkin kayak lagi banyak kerjaan nih, kita selingin untuk bercanda sebentar, untuk ngobrol, sharing-sharing. Menurut kamu termasuk demokrasi nggak sih DMA di yang ada sekarang ini? Demokrasi apa enggak? Contoh gini, demokrasi itu terhadap pimpinan dengan bawahan itu selalu berkomunikasi. Itu terjadi nggak sih? Terjadi, sangat terjadi sih Pak. Kita selalu bertukar pikiran bareng sih. Enggak, kita ini kan open. Ini bakal ditonton sama banyak orang. Dan ini kita mengedukasi. Jadi kita tidak boleh karena kita karyawan bawahan, yang wawancara ini adalah direksi, terus kamu tidak bisa menyampaikan dan akan ada ketersinggungan di karyawan yang lain. Menurut kamu sendiri, apakah DEMA ini demokrasi nggak untuk dalam suatu rapat, kemudian pekerjaan? Sangat demokrasi. Sangat demokrasi. Berarti intinya adalah komunikasinya lancar. Iya, sangat lancar. Lancar ya? Iya. Tidak membeda-bedakan gitu. Oh, tidak membeda-bedakan. Ya. Jadi itu juga yang membuat kamu jatuh hati? Iya, sangat ya Mas. Itu yang membuat jatuh hati. Pertama, gajinya nggak begitu besar. Ini mohon maaf nih ya, saya akan berbicara apa adanya. Iya. Makanya saya suka tanya, apa sih Pak Bismo kamu tuh bisa jatuh hati dengan DEMA? Itu tadi komunikasi dan tidak membeda-bedakan. Saya bilang, seorang Bismo, PM, dia punya jabatan,
dia punya banyak kebisaan, seharusnya dia bisa mendapatkan hal yang lebih di luar dari itu. Apa kamu sependapat dengan beliau? Karena dia PM loh itu. Sependapat, Pak. Sependapat? Iya. Tidak pernah memikirkan, kalau Bu Feni itu sebagai direktur pengembangan, saya pernah wawancarai beliau, ini adalah rumah kedua beliau. Menurut kamu ini apa untuk kamu? Sama, Pak. Rumah kedua? Karena menurut saya di rumah pun lebih banyak waktu saya di sini, Pak, sama bekerja. Oh, lebih banyak waktu di sini. Iya, kayak saya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan saya kan di rumah dari jam 6 sampai ya sebenarnya jam 10-an tidur. Saya udah pasti udah tidur ya, Pak, jam 10-an. Berarti kan saya cuma beberapa jam saya untuk komunikasi sama orang rumah. Oke. Jadi kan saya lebih banyak komunikasi dengan Jadi di sini. ini betul-betul memang rumah kedua yang lebih banyak komunikasi dari jam 8 sampai jam 5, terkadang pun lembur juga yang untuk harus bisa diselesaikan, dan itu bisa membuat kamu tetap nyaman tidur di rumah. Iya. Dan tidak banyak pikiran. Iya, Pak. Dan paginya kamu bangun untuk berangkat bekerja lagi pun selalu, apa harapan ibu kamu terhadap Dema? Kalau orang tua saya sih selalu bilang nyari berkahnya aja sih, Pak. Nyari berkahnya, Iya. sama tuh dengan saya. Jadi begini, mencari berkah itu bukan kita memberikan makan aja kepada orang lain. Atau kita memberikan panti asuhan, atau kita menyumbang orang. Iya. Mencari berkah itu dalam ilmu pun Iya. dapat berkahnya. Bekerja. Jadi orang memberikan ilmu, tetapi bisa mendapatkan berkah. Iya. Apakah berkah itu sudah dapat? Alhamdulillah. Berkahnya sudah dapat. Kemudian tadi experience-nya sudah dapat. Dan kemudian lagi demokrasi. Dan kemudian kamu sabar nggak sih dengan kondisi yang saat seperti ini? Contoh, kebanyakan perusahaan. Itu kan biasanya returnnya terus berjalan. Ya. Besok apa, besok apa, besok apa. Nah kalau kita kan masih ada satu tongkang. Apalagi Desember nih kayaknya baru satu nih ya. Iya. Baru satu ya. Ini tanggal 11 Januari. jatuhnya. 11 Januari Iya. baru keluar PO Iya. dari Waskita Karya. Nah kemudian begini. Biasanya kan gini. Perusahaan itu kan dia beroperate tuh dengan secara banyak. Beritma. Iya. Sabar kamu untuk melaksanakan itu. Sabar sih. Apa yang membuat kamu sabar? Kalau saya kan orangnya lebih percaya orang tua saya, Pak. Maksudnya Oke. percaya orang tua saya tuh selalu ngomong pasti saya dengerin dan saya yakinin. Jadi kalau orang tua saya pernah bilang nggak apa-apa, ikutin aja, pasti bakal lebih jauh lebih baik. Ikuti saja dan insya Allah pasti akan lebih jauh lebih baik. Karena kesabaran itu tepat pada tempatnya. Iya. Bukan kita membuat kesabaran itu di jalanan. Iya. Paham ya? Kita buat sabar itu ini rumah kita. Kenapa ini kita bilang rumah kita ya? Karena memang kita di sini bekerja mencari nafkah bersama-sama dengan moto kita tadi. Buka bersama dan tutup bersama. Dan ini saya rasa nggak muluk-muluk. Daerah ini nggak muluk-muluk untuk berbicara. Dan dia apa adanya. Memang salah satu karyawan yang saya lihat itu banyak sekali sering saya ajak diskusi. Kemudian apa konten yang mesti harus kita jalankan terhadap pekerjaan ini. Pembaruan-pembaruan apa yang mesti harus kita lakukan. Nah, dengan sekarang ini jabatan kamu sebagai admin project, kendala apa yang pernah kamu dapatkan? Kendala apa kira-kira? Kalau kendala dalam pekerjaan pun belum ada ya, Pak. Karena walaupun saya belum bisa mengerjakan hal ini, pasti bakal saya tanya untuk ke Bu Feni atau Pak Bismo atau Pak Ramadan. Jadi saya pasti bertukar pikiran sih, Pak. Atau saya menanyakan. Kan jarang ketemu saya. Iya. Kalau ketemu saya kan sekali-sekali. Iya. Kalau memang pada saat saya lagi ada dinas dan saya ada pulang dan kita bisa bikin podcast seperti kayak begini. Iya. Sebentar gitu. Nah, siapa referensi kamu di sini? Yang bisa kamu menjadi, ini nggak sulit, nanti pasti bisa jadi. Kalau nggak bisa, ini pasti bisa. Itu siapa yang menjadi referensi kamu? Feni? Atau Pak Ramadan? Atau Pak Bismo? Atau Bu Marina? Atau teman-teman semua? Atau kamu mencari sendiri? Bapak pengen denger? Kalau sejauh ini saya kan masih bekerja untuk pengembangan ya. Oke, di bidang pengembangan ya. Iya. Pengembangan itu Bu Feni direkturnya. Terus? Mungkin saya bisa untuk referensi Mbak Feni. Oke. Bu Feni itu kalau memberikan referensi biasanya menurut kamu produktif atau tidak produktif? Sangat produktif. Sangat produktif. Iya. Apa yang sering beliau berikan dan atau apa yang dia selalu sampaikan di dalam yang kamu tidak tahu? Apakah dia sabarkah? Atau karena ini harus mesti targetnya tercapai, mesti harus begini. Sementara Bu Feni juga kalut juga dia dengan tekanannya saya gitu. Iya. Biasanya apa yang
kamu dapat input? Kalau saya dari Mbak Feni itu lebih ke rasa sabar ya Bu Feni sih. Karena kan saya juga masih baru untuk di bidang ini ya. Jadi setelah itu Bu Feni harus mengajarkan saya pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya beliau kerjakan. Contohnya apa kira-kira kalau dalam bidang kamu nih? Apa kira-kira yang biasanya kamu kan nggak tahu, apa kira-kira yang kamu kesulitan? Sejauh ini sih masih yang saya pegang invoice. Oke. Invoice, BAP, saya harus menagih. Harus menagih juga ke klien. Terus Harus kemudian menagih. urusan masalah manifest dan lain-lain itu Iya, agak kewalahan. manifest. Itu lebih masih bisa dikomunikasikan sih Pak untuk manifest. Oh, manifest itu masih bisa dikomunikasikan. Karena memang dasarnya berdasarkan volume yang diambil, pasti akan ada keluar surat jalan dan segala macamnya sampai ke manifest itu terbit. Iya. Dan itu terjadi. Kira-kira kalau misalnya gini, kamu kan berhitung nih, kalau ada yang kurang, kamu biasanya lapor ke siapa sih? Pak Ramadan kah atau ke Pak Bismo? Lebih ke Pak Bismo dulu. Lebih ke Pak Bismo dulu ya? Iya. Jadi kenapa ini kok kurang? Iya. Kenapa kok ini tongkang 230 ke 25? Sering nggak kamu terkecoh? Kok nih? Ini kok beda gitu? Iya. Cuman kan kita masih bisa omongin lagi sih Pak, balik lagi. Oh, masih bisa kita diomongin. komunikasikan. Kalau nggak salah kamu pernah ke IKN ya? Pernah Pak? Gimana menurut kamu? IKN itu project masa depan atau luar biasa atau biasa-biasa saja? Proyek masa depan sih Pak, karena yang saya lihat di sana tuh udah banyak pembangunan. Oke. Itu yang menurut saya kayak. Tapi ini pengalaman pertama kamu di BUMN ya? Iya. Kalau kamu untuk di BUMN pertama kali. Pertama kali Pak. Apa challenge-nya yang luar biasa kamu sampai ke IKN? Kamu kaget nggak sih keluar pulau dari Jakarta ke Kalimantan? Kaget banget ya Pak, karena kan saya belum pernah yang namanya dinas luar kota. Oke, belum pernah namanya dinas luar kota. Iya. Kamu berangkat sama Bu Feni ya, kalau nggak salah ya. Sama Bu. Jadi kamu bantuin beliau sehingga dan akhirnya kamu bertemu dengan banyak karya-karya. Iya. Dan rasanya ketemu karya-karya itu kayak apa sih? Pertama seneng sih Pak, karena kan Banyak teman ya? iya jadi kenal sama orang. Oke, tahu project. Iya. Kemudian di mana wilayahnya. Iya. Kemudian porsinya apa yang dikerjakan. Dan itu banyak sekali. Itulah experience itu tadi. Pengalaman yang sangat luar biasa. Dan kemudian bisa sekalian kita tahu berkunjung ke daerah orang. Iya. Pasti kamu ngebayangin gini gak? Hutan, belantara. Iya awalnya. Ya kan? Aduh gimana nih proyek, sepi apa enggak. Iya. Tapi begitu kamu turun landing dari pesawat, kemudian kamu sampai ke IKN, itu kalau malam luar biasa kan? Iya. Sangat luar biasa. Pak. Dan itu lampu sangat luar biasa. Makanya Indonesia ini kaya, Dera. Makanya sehingga infrastruktur harus digerakkan. Dan kita insan infrastruktur juga, DEMA juga terlibat di dunia BUMN. Makanya saya juga akan semangat sebagai pendiri dari DEMA. Saya tetap semangat karena banyak teman-teman juga yang menitipkan ke kita DEMA tetap harus bisa berjalan terus untuk supaya bisa support sebisanya kita, semampunya kita, sebaik-baiknya kita. Ini yang terakhir. Iya Pak. Harapan kamu terhadap kami sebagai direksi apa? Harapan saya untuk direksi itu lebih maju lagi Pak. Oke, amin. Komunikasinya makin dikuatkan. Amin. Insya Allah mudah-mudahan. Makin membangun solidaritas. Oke. Lebih merangkul sama gitu sih Pak. Itu harapan kamu ke kita sebagai direksi. Iya. Harapan kamu untuk kemajuan perusahaan kita nih apa? Semoga kita proyeknya makin banyak. Terima kasih. Jadi memang semua ini harapan ya. Kita hopes kita tuh di Januari sampai di tahun depan kita buat yang terbaik dan selalu memberikan yang terbaik. Dan kita harus tetap fokus. Kemudian kita tetap harus bisa menjalin hubungan dengan komunikasi yang baik. Terutama kita sehat semuanya. Jadi teman-teman yang di Palu sama yang di IKN kemudian di Jakarta pun juga bisa tetap terus akan bersatu nantinya. Jadi tetap harus PO-nya lebih banyak. Ya. Oke, terima kasih teman-teman DMA. Hari ini saya senang sekali ngobrol sama Dera, salah satu admin project yang ada di DMA yang sangat luar biasa. Beliau itu smart, berpengalaman, kemudian dia bisa berdamai dengan hatinya dari teknis ke administrasi dan akhirnya beliau sudah sampai keluar dari daerah ke pulau sana, ke pulau orang, dan beliau punya experience yang sangat luar biasa. Harapannya beliau komunikasi dengan baik
dan selalu sehat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih Dera, terima kasih teman-teman Dema, sampai ketemu kembali di podcast kita yang lainnya, dan tetap selalu semangat, dan tetaplah terus berkarya, salam bahagia.